Oke sahabat YouTube dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya di channelnya Bli Tama. Salam hormat, sehat selalu buat kalian semua dimanapun berada. Dan di kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu, berbagi pengetahuan bagi pemula, khususnya bagi yang baru mengawali latihan mengemudi, supaya paling tidak nanti tahu apa saja langkah-langkah sebelum kita belajar mengemudi, yaitu tentang cara starter mobil, cara mematikan mesin mobil, dan menjelaskan secara singkat instrumen mobil apa saja pendukung nantinya saat kita mengendarai mobil. Oke, untuk mempersingkat waktu tetap di channelnya Bli Tama. Jadi bagi pemula atau yang belum pernah sama sekali dan pengen tahu caranya starter mobil, silahkan disimak. Ini kunci kontak, masukkan kunci, ini diputar, cari on, itu dua tahapan. Dia melewati ke ACC dulu, ACC baru on. Putar sekali ACC, aksesoris mobil ini seperti audio itu sudah aktif. Sekali lagi diputar itu on, jadi lampu indikator mobil sudah hidup. Dan harus diingat sebelum kita starter mobil, jadi pastikan persneling dalam posisi N, yaitu netral, dan kaki kanan tidak boleh ke posisi gas, baru kita boleh starter mobil. Tunggu beberapa saat, hitungan 5-10 detik, baru kita starter. Mobil sudah hidup. Sekarang supaya dingin, kita hidupin AC. Ini tombol angin atau tombol blower. Ini tombol kompresor atau pendingin. Putar setengah. Sudah terasa dingin. Dan yang ini segitiga merah, tombol segitiga merah, ini lampu hazard. Jadi digunakan saat kita darurat. Contohnya ini ambulan dipakai ini ya karena darurat. Juga truk yang pelan-pelan karena berat, pasti dia menggunakan ini. Caranya dipencet. Dan sekarang beralih ke rem tangan. Rem tangan terkenal dengan rem parkir karena setiap mobil parkir pasti pakai rem tangan. Jadi posisi ini dia posisi naik, berarti rem tangan sudah aktif. Jadi rem tangan digunakan saat kita di tempat parkir atau berhenti yang agak lama, kita gunakan rem tangan supaya kita kaki kanan bisa santai. Cara nurunin rem tangan, jadi sebelum turun rem tangan, jadi pastikan kaki kanan ke rem kaki. Setelah itu baru kita turunin rem tangan. Cara nurunin, tekan tombol, angkat, atau angkat, tekan tombol, baru turun. Cara ngerem, tinggal kita angkat, sudah aktif. Saya ulang. Cara nurunin, angkat, tekan. Boleh juga untuk cara ngerem tangan, kita tekan tombol, baru angkat maksimal, baru lepas tombol, baru lepas tuas. Jadi bedanya kalau kita tidak tekan tombol, dia berisik. Kalau kita tekan, tidak ada suara, nyaris tidak ada suara. Pas tombol, pas tuas. Sekarang kita lanjut untuk cara pegang setir. Cara pegang setir seperti ini. Ini istilahnya jam 3, jam 9, atau istilah yang Malang, lubang gede di atas, lubang kecil-kecil di bawah. Jadi kita bisa mengingat kalau setir seperti ini, jadi mengarahkan roda depan lurus,
Ingat, lubang gede di atas mengarahkan roda depan lurus. Kalau seperti ini miring ya, miring lurus. Tapi tidak mesti untuk lubang gede di atas roda mobil lurus. Jadi saya contoh seperti ini. Ini saya memutar setir 1 kali putaran, otomatis lubang gede tetap di atas dan roda mobil tidak lurus. Kita kembali baru lurus. Nanti ini ada hitungannya atau ada rumusnya untuk kita bisa memastikan roda depan lurus. Oke. Dan lanjut kita ke bawah setir, itu ada 2 tuas kiri dan kanan. Tuas kiri adalah tuas wiper. Tuas yang ada di kanan di bawah setir itu adalah tuas lampu yang berhubungan dengan lampu. Kita mulai untuk tuas yang bagian kiri, yaitu tuas wiper. Dan ini pengaturan pergerakan untuk wiper. Cara menggerakkan ini ada 3 cara, yaitu ke atas, ke depan, dan ke belakang. Dan ke belakang itu ada 3 tahapan ya, dari off, interval, low, high. Kita arahkan ke arah setir atau ke arah muka kita. Jadi airnya yang keluar. Itu cara mengeluarkan air. Yang kedua adalah pergerakan maju. Posisi tangan seperti ini. Jadi pergerakannya hanya sekali, atau kita butuhkan hanya sekali pergerakan. Yaitu tujuannya saat menghilangkan embun. Jadi pergerakan yang ketiga yaitu pergerakan ke bawah atau ke belakang. Posisi tangan seperti ini ya. Ini pergerakannya jeda-jeda ya. Kalau 2 kali ini slow. Yang ketiga high, digunakan saat hujan deras. Dan kembali 1, 2, 3. Tuas bagian kanan ini berhubungan dengan lampu, yaitu lampu rating kiri dan kanan, lampu senja, lampu utama, dan lampu kedip. Cara pergerakannya, kalau kita arahkan ke muka kita atau arahkan ke setir, jadi ini lampu kedip digunakan saat kita ngasih atau nggak ngasih orang jalan, sesuai peluang yang ada. Kalau ada peluang kita yang jalan, jadi kita tandanya tidak ngasih. Kalau tidak ada peluang di kita, jadi arahkan dia untuk bergerak duluan, seperti itu ya. Kalau kita arahkan ke kiri, itu rating kiri. Kembali arahkan ke kanan, rating kanan, rating kiri, rating kanan. Di ujung tuas ada saklar. Ini saklar lampu senja dan lampu utama. Diputar sekali dari off ke titik, itu lampu senja. Jadi digunakan saat senja hari. Kalau sudah gelap, nah itu lampu utama ya, lampu utama yang menyala. Kalau untuk cari jarak jauh, pergerakan tangan seperti ini, nah itu jarak jauh ya. Jarak jauh digunakan saat kita berkendara di jalan yang sepi tanpa ada lawan kendaraan kita dari depan. Kalau sudah ada lawan kendaraan dari depan, entah motor entah mobil, jadi kita bergegas untuk kembali, jadi menunduk kita, karena ini silau. Jarak jauh, jarak dekat. Jarak dekat digunakan di keramaian. Jarak jauh, jarak dekat. Kembali, lampu senja mati. Kita sekarang beralih ke indikator. Jadi yang bagian kanan, ini temperatur mesin. Jadi panas dingin mesin bisa kita pantau di sana. Ada tulisan H dan C, dan jarumnya berada di tengah-tengah antara H dan C, berarti
kondisi mesinnya itu normal. Ya paling tidak kita sebagai driver ya pengemudi bukan dituntut untuk bisa perbaiki, akan tetapi supaya tahu layak tidaknya mobil dipakai seperti itu. Dan kita beralih ke yang di tengah, yang ini bulatan gede ya, ini RPM, jadi tekanan gas atau perputaran mesin bisa kita lihat di situ. Dan yang bagian kiri ini adalah kecepatan mobil nanti bergeraknya, nanti di sana bisa kita lihat. Yang terakhir kita ke bagian kiri, ada F dan E, sama kayak motor itu. Kita bisa tahu di sana habis enggaknya bahan bakarnya. Kalau F itu full, E entek. Dan di sini yang terpenting ada logo pom bensin, ya. Ini logo pom bensin. Di sisi kanan itu ada tanda panah yang mengarah ke kanan, itu mencirikan lubang tangki mobil kita di kanan. Kalau ke kiri, lubang tangkinya di kiri. Tinggal kita mengkondisikan supaya tidak bingung saat masuk pom bensin, nanti bingung ya di mana lubang tangkinya. Nah di situ kita bisa terbantu, tinggal lihat itu saja, jadi tidak bingung. Jadi cara untuk mematikan, putar ke arah berlawanan jarum jam. Tapi sebelum kita matikan mesin mobil, kita harus ingat untuk mematikan AC dulu. Kita matikan AC, baru kita matikan mobil. Putar ke arah yang berlawanan dari arah jarum jam. Mobil sudah mati. Sekarang kalau kita cabut kuncinya, jadi tidak bisa langsung dicabut, harus kita tekan pas baru bawa ke belakang sesuai ini tulisan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like juga subscribe, dan tunggu video kelanjutannya. Bye bye.